beliau seorang raja di Puri Kesatria. Diajak sama saya ke Tasikmalaya, nutur urat galuh gitu bahasanya, urat galuh teh diajak sama saya semua. Tahu apa yang beliau katakan? Hati saya sedih. Saya melihat leluhur saya di sini. Gitu. Beliau mengatakannya, dan mereka bahkan mengatakan begini, apapun yang ada di Sunda ada di kami gitu. Itu jelas dikatakan sama mereka. Gitu. Jadi bukan pangaku akunya gitu. Dan orang Bali Gea ngakuin bahwa dia adalah bagian dari Sunda. Bali Gea kalau nggak salah itu juga istilahnya itu sudah mengena Tritangtu di Buana yang disebut Tritirta Karana kalau nggak salah, mohon maaf. Ketika mereka masuk ke Jawa Timur pun kembali terdesak oleh penyebaran agama Islam. Kemudian mereka berpindah lagi dan memutuskan menyeberang ke Pulau Bali. Dan ketika menetap di Bali, keberadaan mereka tidak terganggu. Konon menurut sejarah, dari sinilah awal mula berkembangnya kelompok masyarakat yang menganut agama Hindu Bali. Keluarga, kerabat dari Sunda. Dari Tatar Sunda. Ya, jadi kerajaan Sunda Galuh. Jika berbicara tentang sejarah Bali pada masa lampau, terdapat hal menarik yang di dalamnya memiliki hubungan erat dengan kerajaan Sunda Galuh yang berada di wilayah Pasundan, Jawa Barat. Keterkaitan sejarah antara Sunda Galuh dan Bali tersebut sudah ada sejak lama yang dibahas dan diteliti oleh para pemerhati budaya dari kedua belah pihak. Lalu seperti apa hubungan Sunda Galuh dan Bali? Silahkan simak vlog berikut. Hubungan Sunda Galuh dan Bali dalam video ini akan dijelaskan oleh Ida Resi Putranata Siliwangi Manuaba. Beliau adalah Sekretaris Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Pusat dan Manggalapura Atang Sanjaya Bogor. Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI adalah majelis tertinggi agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan oleh dasar keyakinan beragama berasaskan Pancasrada dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Tatwa, Susila, dan Acara. Ida Resi Putranata Siliwangi Manuaba adalah sulinggi satu-satunya dari Jawa Barat, yakni dari Tatar Sunda. Meski banyak yang meragukan, namun beliau tetap rendah hati dan menerima semua kritikan serta fokus melayani umat sebagaimana seorang sulinggi mengemban tugas sebagai orang terpilih menjadi orang suci. Bukan punya hubungan lagi. Bali teh adalah Sunda yang dititipkan oleh para leluhur kita nih. Ajaran-ajaran Sunda itu dititipkan di Bali. Semua ajaran Sunda dititipkan di Bali. Semua kearifan yang di Sunda dititipkan di Bali. Pengetahuan semuanya ada di Bali. Jadi kalau kita pengen mengenal Tatar Sunda, budaya Sunda, diajar di Bali gitu. Makanya kalau kita pengen mengenal diri kita, sejati dirinya kita orang Sunda teh belajar di Bali. Di Bali namanya ada Bali Age. Bali Age teh Bali Mule. Itu di sana ada tatanan-tatanan sebagaimana Sunda. Di sana ada tidak mengenal sulinggi, tidak mengenal resi, dikenalnya jaro. Di sana ada kubayan, kubayan itu ketua adat. Kalau kita kan kabayan, di sana kubayan gitu. Di sana ada pemujaannya kepada Ratu Galuh, Sang Hyang Danu. Sama pemujaannya kepada ibu gitu. Kalau keturunan dari Galuh, saya bisa meyakini 100% iya gitu. Karena ada satu riwayat bahwa Wangsit Siliwangi mengatakan bahwa Simkuring teh nitipkeun sakabeh ajaran-ajaran Simkuring di negeri itu. Jadi negeri dikelilingan ku cai dan hanya orang suci yang bisa ke sana gitu. Dan ini saya bisa pastikan ini bukan katanya tapi by data, by historis. Karena waktu saya jalan dari Bali nutur deui ka Jawa Barat kayaknya itu saya menemukan semua artefak yang menyangkut tentang peristiwa itu. Gitu. Jadi Simkuring teh nitipkeun sakabeh ajaran-ajaran Simkuring di negeri dikelilingan ku cai ngan saukur orang suci yang bisa ke sana. Itu jelas sekali. Ada Resi Makandia, Sang Hyang Dwi Jendre, dan Yang Waurau, semua orang-orang suci yang ke sana. Jadi mereka mengajarkan bagaimana ajaran-ajaran Sunda diterapkan di sana. Makanya bedanya gini.
Kalau di Tatar Jawa itu kan candi, artinya hubungan manusia dengan Tuhan itu privilege ya, tidak terlihat oleh orang lain, hanya diri kita dengan Tuhan. Tapi kalau di Bali itu kan pura itu pagar, artinya orang yang beraktivitas di sana kelihatan dari luar. Gitu. Nah, kenapa konsepnya? Agar kita tahu apa yang dipelajari oleh mereka, apa yang dititipkan masih tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Itu konsepnya. Pada tahun 2018, Ketua Paguyuban Seniman dan Budayawan atau Paseban, Jagat Palaka Kawali Dadai Hendarman Praja, dan sejumlah tokoh dan pemuka agama Hindu Bali mengunjungi situs Astana Gede di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2022, di tempat yang sama digelar acara Gelar Budaya Sunda Bali Nusantara. Pagelaran yang diselenggarakan oleh para tokoh budayawan dari Bali dan Sunda bertujuan untuk bersilaturahmi sesama budayawan serta menggali asal-usul sejarah Sunda Bali. Saya pernah ajak tokoh Bali itu datang ke Tasikmalaya, ketemu sama Abah Anton Carlyan, dan itu tokoh sentral Bali, tokohnya Bali lah. Nah, beliau seorang raja di Puri Kesatria, diajak sama saya ke Tasikmalaya, nutur urat galuh gitu bahasanya. Urat karuhut diajak sama saya semua. Tahu apa yang beliau katakan? Hati saya sedih. Saya melihat leluhur saya di sini. Gitu. Beliau mengatakan itu. Dan beliau ketemu sama Abah Anton kok. Jadi waktu saya bawa tokoh-tokoh yang punya garis berhubungan dengan Tatar Sunda, mereka dengan senang hati dan sukacita ketemu dengan Migaluh, Candi Cangkuang, Karangkamulyaan. Gitu. Dan ini mohon maaf sekali lagi, ini yang perlu kita terus lakukan, kan? Bagaimana garis-garis darah, kayaknya ulah dipegat gitu, ta. Hubungan kita, kekerabatan kita, hubungan darah kita dengan tanah Bali jangan diputus. Setelah menelusuri sejarah asal muasal peradaban Hindu Bali, mereka berkeyakinan bahwa leluhur atau nenek moyangnya berasal dari kerajaan Galuh. Mereka meyakini bahwa Galuh adalah ibu dari masyarakat Hindu Bali. Karena setelah menelusuri sejarah nenek moyangnya, awal peradaban pada masa kerajaan Bali kuno ada kaitannya dengan kerajaan Galuh Purba pada abad ke-6. Konon seorang putri dari raja pertama kerajaan Galuh Purba menikah dengan raja kerajaan Bali kuno. Oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai ibu kepada kerajaan Galuh. Dan dari hubungan ini bukan hanya mempererat tali kekerabatan kedua kerajaan, namun juga menciptakan ikatan emosional yang kuat antara Sunda dan Bali sejak abad ke-6. Hubungan ini juga terjalin erat dan bertahan hingga abad ke-14. Ketika kerajaan Galuh mulai mengalami kemunduran akibat masuknya pengaruh Islam ke wilayah Sunda. Ratu Galuh di mata orang Bali itu pemimpin perempuan yang luar biasa, Kang. Maaf sekali lagi, itu buat mereka, boleh nggak kita bilang bahwa itu adalah simbol dari keharmonisan. Jadi orang Bali itu menganggap Ratu Galuh itu simbol keharmonisan, simbol keserasian, simbol feminisme gitu bahasa kasarnya. Kalau bicara tentang mereka ada keturunan dari Sunda, mereka bangga dan mereka mengakui kami adalah bagian dari Sunda. Dan mereka bahkan mengatakan begini, apapun yang ada di Sunda ada di kami gitu. Itu jelas dikatakan sama mereka. Gitu. Jadi bukan pangaku akunya gitu. Dan orang Bali ngakuin bahwa dia adalah bagian dari Sunda. Berdasarkan sejarah, nenek moyang masyarakat Hindu Bali adalah generasi pada masa kerajaan Galuh Pakuan atau sebelum masuk agama Islam ke Tatar Sunda. Namun pada masa kerajaan Galuh Pakuan, penyebaran agama Islam dari kerajaan Cirebon masuk ke wilayah Galuh. Dan pada saat itu bagi mereka yang tetap teguh ingin memeluk agama Hindu, memutuskan meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke daerah Gunung Bromo di Jawa Timur. Ketika mereka masuk ke Jawa Timur pun kembali terdesak oleh penyebaran agama Islam. Kemudian mereka berpindah lagi dan memutuskan menyeberang ke Pulau Bali. Dan ketika menetap di Bali, keberadaan mereka tidak terganggu. Konon menurut sejarah, dari sinilah awal mula berkembangnya kelompok masyarakat yang menganut agama Hindu Bali. Cerita lain menyebutkan pada abad ke-9 seorang Brahmana bernama Resi Markandeya disebut-sebut sebagai pembawa ajaran Hindu ke tanah Bali.
Namun sebelum ajaran Hindu ini sampai ke Bali, ada kemungkinan bahwa ajaran tersebut terlebih dahulu melewati wilayah Sunda Galuh. Karena di dalam tokoh Sunda sendiri terdapat tokoh bernama Resi Makandriya yang tercatat dalam lontar Carita Parahyangan. Ada dugaan bahwa Resi Makandriya memiliki keterkaitan dengan Resi Markandeya yang kemudian membawa ajaran Hindu ke Bali. Mari kita teliti gitu. Antara sekarang artefak hidup yang ada ajarannya kok begini gitu kan, dengan yang dibawa. Karena di dalam Carita Parahyangan kalau tidak salah, Resi Makandriya pun juga menyebarkan agama ke Bali gitu kan. Walaupun di Bali sendiri ada namanya Resi Makandreya, itu katanya abad ke-8, tapi ini malah lebih ya istrinya lebih tua, abad ke-6. Nah ini pun juga perlu satu penelitian yang lebih jauh. Notabene dari Tasik Resi Makandriya teh gitu. Kita bicaranya bukan Resi Makandriya yang dari seberang sana. Jadi beliau tuh aslinya di Tasik gitu. Orang yang belajar tentang bagaimana menjadi seorang resi di India. Jadi bahasa kasarnya gini, ini orang Sunda ya, dikukut ya ke orang India teh. Diajarkan segala rupina pelajaran-pelajaran Hindu gitu. Lalu pan dia mesti pulang ke tanah kelahirannya gitu. Nah itulah Resi Makandriya. Walau tidak tercatat sempurna hubungan kerajaan Sunda Galuh dan Bali, akan tetapi jika melihat jejak yang ada, maka jelas hubungan kedua kerajaan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Keterkaitan ini pun diperjelas dengan adanya salah satu pura tua di Bali. Pura ini bernama Pura Nagara atau Pura-Pura Gambur Anglayang di Buleleng, Bali. Diketahui pura ini menjadi saksi bisu keberadaan pelabuhan kenegaraan atau pelabuhan induk di Bali pada masa lalu yang bernama Pelabuhan Kutibani. Kutibani sendiri berarti kota dengan benteng yang terbuat dari batu karang merah. Menurut cerita kolektif dari masyarakat Bali, dahulu kala kerajaan Bali kedatangan tamu agung dari kerajaan Sunda Galuh dan berlabuh di Pelabuhan Kutibani. Itulah sebabnya di daerah tersebut berdiri pula Nagara Gambur Anglayang, dan di dalamnya terdapat patung atau arca yang dipuja umat Hindu yang bernama Ratu Bagus Sundawan yang disebut-sebut sebagai sosok dari kerajaan Sunda Galuh atau kerajaan Pajajaran. Bukti otentik tersebut bisa menyambungkan simpul-simpul sejarah yang belum terbuka secara sempurna. Jadi yang dimaksud di tempat pemujaan ini adalah tempat pemujaan representasi ingatan kolektif mereka tentang kedatangan keluarga, kerabat dari Sunda. Dari Tatar Sunda. Ya, jadi kerajaan Sunda Galuh. Sunda Galuh. Nah, kenapa mereka datang? Ya, karena mungkin tidak tercatat dalam sejarah di Sunda. Jadi Ratu Galuh yang bernama Paramiswari Induja Lancana itu sebenarnya kalau disusuri lewat sejarah Jawa tercatat kok. Kok ada? Ada. Malah dia dianggap sebagai ibu daripada pendiri Majapahit. Oh, menarik sekali. Ya. Jadi ibunya pendiri Majapahit ini. Nah, itu dianggap di Jawa. Tetapi kalau di Bali sebenarnya beliau ini adalah nenek daripada pendiri Majapahit. Dari Galuh ini. Iya, Ratu Galuh, Induja Lancana. Induja sendiri, kata Indu itu artinya bulan. Sunda itu ada peninggalan lebih tua daripada segalanya adalah ibu kota Sunda kecil, adanya di Singaraja. Dan kalau kita datang ke kantor bupatinya, itu jelas batasan ibu kota Sunda kecil itu kelihatan sekali. Dan itu dibuktikan dengan gambar yang jelas sekali di kantor bupati gitu. Jadi ibu kota Sunda teh geus aya tah di Singaraja namina gitu. Jadi ini bukan cocokologi, ini sejarah gitu. Dan sejarah itu dibuktikan dengan bukti otentik yang nyata bisa kita saksikan saat ini. Lalu maaf ya, semua tradisi yang ada di Singaraja itu persis Sunda pisan kan. Ada namanya Ciungwanara, ya. Ciungwanara itu apa? Kan ayam tuh. Lalu tahu nggak? Ada pasukan Ciungwanara dari kerajaan Denpasar.
Cium Wanara pasukan bela matinya kerajaan Denpasar. Lalu ada namanya tarung ayam. Itu kan sama bagaimana adat istiadatnya Cium Wanara. Kan konsepnya begitu. Bagaimana mengadu ayam itu kan tradisinya Cium Wanara. Bagaimana ayam itu diadu agar menjadi raja kan Cium Wanara itu semua. Dan itu di Bali dilakukan sampai sekarang, sampai detik ini Tajen asal-asalnya gitu. Ada artefak-artefak hidup yang bisa kita istilahnya kita teliti, terutama dengan adanya agama di Bali, di mana agama di Bali ini lebih dekat dengan agama Sunda Wiwitan, seperti di Kintamani. Ada namanya itu di daerah Kintamani, Bali gitu kan namanya itu. Itu baik dari segi tata cara upacaranya, kemudian ritualnya, ibadahnya, itu hampir menyerupai ritual-ritual Sunda Wiwitan, terutama ritual yang ada di Baduy. Misalkan ketika berdoa juga dalam keadaan hening. Kemudian di dalam ketika kematiannya juga tidak dibakar, tetapi dikubur, dan juga pakaiannya juga putih. Ini hampir sama. Demikian juga dengan istilah-istilah yang ada di Bali. Mohon maaf, bukan mengklamer atau istilahnya itu bahwa ini adalah serba misalkan ada di Sunda. Memang seperti misalkan contoh-contoh saja, contoh-contoh upacara galungan hampir sama dengan galunggung. Kuningan itu juga ada di daerah Sunda. Kemudian untuk sesajen dinamakan kebantenan, dan juga di Bali Gea kalau nggak salah itu juga ada istilahnya itu sudah mengenal Tritangtu di Buana yang disebut Tritirta Karana kalau nggak salah, mohon maaf, mohon dibetulkan. Ini satu pikiran, satu perkataan, satu perbuatan. Dan Tritangtu di Buana pun juga ini kan merupakan salah satu ajaran warisan yang ada di Tatar Sunda. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan sejarah antara Bali dan Sunda. Meskipun saat ini mayoritas penduduk di Tatar Sunda tidak lagi menganut agama Hindu. Namun ketika kita menelusuri kembali sejarah penyebaran agama Hindu di Nusantara, tidak dapat dipungkiri bahwa Bali dan Sunda memiliki hubungan yang sangat erat. Meskipun saat ini masyarakat Sunda lebih banyak menganut agama Islam, hubungan historis ini tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan panjang agama Hindu di Indonesia. Fakta ini bukan hanya memperkaya sejarah Bali, tetapi juga memperkuat narasi kebudayaan dan spiritualitas yang melintasi batas geografis Bali dan Sunda. Meskipun terpisah oleh waktu dan jarak, memiliki ikatan sejarah yang mendalam, yang hingga kini masih dihormati dan dijaga oleh masyarakat kedua wilayah tersebut. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah!